Dalam pandangan umum, orang awam ya khususnya mungkin terkesan aneh bagaimana bisa seorang pelapor atau pengadu bisa kemudian menjadi tersangka. Nah, di dalam perspektif hukum, hal itu sangat besar kemungkinannya terjadi. Oleh karena itu, korban penganiayaan bisa saja dilaporkan balik oleh terlapor apabila atau jika terlapor juga merasa sebagai korban penganiayaan dari pelapor. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Halo, apa kabar puan dan tuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih setia bersama saya, Profesor Suteki, di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan, kali ini saya akan meribet peristiwa hukum, yakni penetapan pelapor dan tersangka. Lebih tepatnya, pelapor menjadi tersangka. Puan dan tuan, seperti diberitakan Nawacita Post tanggal 8 Oktober 2021 yang mengutip berita dari wahananews.co Jumat 8 Oktober 2021 dengan judul "Dianiaya preman, perempuan pedagang ini malah jadi tersangka". Dikabarkan bahwa perempuan yang bernama Rosalinda Ghea atau RG yang berjualan di Pasar Gambir, Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, tak mengalami firasat buruk akan dianiaya. Namun, Minggu 5 September 2021 datang sekelompok pemuda yang meminta uang pungli kepada sejumlah pedagang termasuk yang diminta kepada RG. Perempuan pedagang itu sudah menjelaskan bahwa ia telah membayar uang lapak kepada sekelompok pemuda sebelumnya, tak terima dengan jawaban Rosalinda. Sekelompok pemuda itu menganiaya dengan menendang dan memukul dan mengucapkan, "Dasar kau orang N, ya, bintang 2S. Anda tahu maksudnya kan? Hal aneh terjadi, malah sekelompok pemuda yang menganiaya seorang perempuan pedagang di pasar melaporkan RG ke Polsek Percutsei. Atas laporan dari kelompok pemuda yang menganiaya RG, akhirnya Polsek Percutsei menetapkan RG dengan menjadi tersangka. Pada keterangannya di akun media sosialnya, Rosalinda menulis, "Inilah hukum di Indonesia, ini akulah yang korban yang dianiaya 4 orang premanisme 5 September 2021, beberapa hari yang lalu di Pajak Gambir, aku pula lah yang jadi tersangka. Sama siapa lagi aku mengadu tentang keadilan ini?" Ya, tagar Pak, ya, bintang 3. Bahkan media @medanheadlines.news mengunggah di sosial media Instagramnya dan percakapan grup WhatsApp Kamis 7 Oktober 2021. Tertulis di foto tersebut, "Inilah hukum di Indonesia. Ini akulah yang korban yang dianiaya 4 orang premanisme 5 September 2001, beberapa hari yang lalu di Pajak Gambir. Aku pula lah yang jadi tersangka. Sama siapa lagi aku mengadu tentang keadilan ini?" Tagar Pak. Ya. Sementara akun @medanheadline.news menulis, ibu yang dipukul preman di Pasar Gambir dijadikan tersangka. Loh, kok bisa? Puan dan tuan, atas kejadian tersebut kita pantas bertanya, ya. Jadi mungkinkah pelapor jadi tersangka? Saudara sekalian, setiap warga masyarakat berhak untuk
membuat laporan ataupun pengaduan tentang telah atau sedang atau diduga ada terjadi peristiwa pidana sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahkan diperkuat lagi oleh Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Dalam pandangan umum, orang awam ya khususnya mungkin terkesan aneh bagaimana bisa seorang pelapor atau pengadu bisa kemudian menjadi tersangka. Nah, di dalam perspektif hukum, hal itu sangat besar kemungkinannya terjadi. Oleh karena itu, korban penganiayaan bisa saja dilaporkan balik oleh terlapor apabila atau jika terlapor juga merasa sebagai korban penganiayaan dari pelapor. Nah, kalau sudah begitu, misalnya keduanya menjadi tersangka atas kasus yang sama, maka ya penentu akhirnya nanti adalah hakim untuk apa? Memeriksa, mengadili perkara tersebut. Ada beberapa kemungkinan kalau nanti diperiksa oleh hakim itu ya putusannya. Yang pertama, keduanya dapat menerima hukuman, ya kedua-duanya dihukum, atau yang kedua, salah satunya dihukum dan yang lain dibebaskan. Lalu yang ketiga, kedua-duanya dibebaskan. Bahkan ada kemungkinan yang keempat, terlapor melaporkan balik pelapor sebagai upaya agar posisinya menjadi seimbang sehingga bisa berdamai. Nah, pertanyaannya adalah mengapa pelapor kemudian menjadi atau bisa menjadi tersangka? Saudara sekalian, jadi memang besar kemungkinan seorang pelapor menjadi tersangka. Misalnya ketika pelapor melakukan pembalasan kepada terlapor yang menjadi tersangka. Ada juga kemungkinan terlapor bisa saja menjadi korban dari pelapor, misalnya sampai terjadi penusukan bahkan sampai meninggal dunia dari tindakan dari pelapor sebelumnya. Ya, tindakan dari pelapor sebelumnya yang kemudian menjadi tersangka. Dalam kasus Deli Serdang ini, sementara yang kita tangkap adalah informasi memang dari pihak pelapor atau Ibu RG. Sehingga oleh karena korban perempuan, ya sementara terlapor adalah seorang preman atau beberapa orang di situ yang berbadan tegap, sehingga netizen termasuk kita ini sangat terpengaruh dan menganggap status korban menjadi tersangka itu adalah dianggap aneh. Adalah seorang advokat ya bernama Agus Gia, ya sebagaimana dikutip oleh nawacita.com tanggal 8 Oktober 2021 menyatakan bahwa apa yang diviralkan oleh korban sebelumnya bisa saja tidak lengkap. Tidak memperlihatkan tindakan pembalasan yang dilakukan terhadap preman yang menganiayanya sehingga netizen menganggap telah terjadi ketidakadilan oleh karena korban dijadikan tersangka oleh kepolisian. Karena kepolisian bisa saja menolak laporan dari preman jika setelah dilakukan kajian awal guna menilai layak tidaknya dibuat laporan polisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tadi tentang penyidikan tindak pidana. Oleh karena itu, puan dan tuan, sebagai masyarakat kita harus juga mampu menahan diri untuk tidak buru-buru menarik kesimpulan terkait dengan keanehan penetapan status dari pelapor menjadi tersangka. Ketika duel terjadi misalnya ya, korban memang bisa melakukan perlawanan secara terukur, seimbang, dan oleh karena itu hukum dinilai sebagai atau oleh hukum dinilai sebagai tindakan pembelaan diri yang dapat menjadi alasan pemaaf. Pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum,
terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana. Pembelaan diri pada pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembelaan diri dan pembelaan diri luar biasa. Dalam kesempatan ini bisa dikatakan bahwa pembelaan diri luar biasa akan menjadi fokus utama yang kemudian bisa dibahas secara luas. Sementara pembelaan luar biasa atau pembelaan di luar batas diatur dalam pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 49 ayat 1 mengatur tentang pembelaan yang berbunyi, tidak dipidana barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu. Sedangkan pasal 49 ayat 2 KUHP mengatur tentang pembelaan diri luar biasa yang berbunyi, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Saudara sekalian, tidak serta-merta segala perbuatan pembelaan diri yang dilakukan dapat dijustifikasi oleh pasal ini. Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama, serangan dan ancaman yang melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika, atau dikatakan sedang dan masih berlangsung, yang berarti tidak ada jarak waktu yang lama. Begitu orang tersebut mengerti ada serangan, seketika itu pula dia melakukan pembelaan. Yang kedua, serangan tersebut bersifat melawan hukum dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda baik punya sendiri atau orang lain. Lalu yang ketiga, pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Pembelaan harus seimbang dengan serangan dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan di mana perbuatan tersebut melawan hukum. Nah, saudara sekalian, pasal ini digunakan sebagai alasan pemaaf, tetapi bukan alasan untuk membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Puan dan Tuan, ada dua contoh menarik dan agak kontradiktif ya terkait dengan pembelaan diri ini. Yang pertama, pada hari Selasa 14 Januari 2020 yang lalu, Pengadilan Negeri Kepanjen kelas 1B Kabupaten Malang memvonis ZL, seorang pelajar berumur 17 tahun, yang terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan korbannya meninggal. Meskipun ZL telah bersaksi hal tersebut dilakukan untuk membela diri. Kronologi kejadian yang Malang tersebut berawal dari hari Minggu malam, 8 September 2019, ZL berboncengan dengan kekasihnya menggunakan sepeda motor dan melintas di sekitar ladang tebu yang sepi. Kemudian ZL dihadang sejumlah begal yang akan merampas barang berharga dan sepeda motornya. Tidak hanya meminta barang berharga, begal tersebut juga berniat untuk memperkosa kekasih ZL. Nah, dalam hal ini ZL tidak terima. ZL mengambil pisau di jok motornya dan terjadi baku hantam yang menyebabkan seorang begal bernama Misnan tewas. ZL divonis telah melanggar pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan dan dihukum dengan pembinaan selama 1 tahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
atau LKSA Darul Aitam. Contoh yang kedua, pembelaan diri dengan kasus yang hampir sama pernah terjadi di Bekasi pada tahun 2018 silam. Pada kasus ini, Muhammad Irfan Bahri yang berumur 19 tahun juga terlibat perkelahian dengan dua pembegal yang berupaya merebut telepon genggam miliknya dan temannya serta melukai Irfan dengan celurit. Namun pada akhirnya satu pembegal terluka parah dan meninggal dunia. Berbeda dengan kasus ZL, Irfan hanya sempat ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian diklarifikasi oleh kepolisian sebagai saksi. Nah, saudara sekalian, perbedaan hukuman atas dua kejadian yang hampir sama inilah yang seringkali menimbulkan beberapa pertanyaan. Apakah seseorang yang sedang melindungi diri dapat dipidana karena perbuatannya? Nah, jawabannya tentu kembali kepada penjelasan yang tadi sudah saya sebutkan di atas. Semuanya diukur dengan batasan-batasan hukum yang telah ditentukan. Apapun serangan yang terjadi pada kita dan atau harta benda milik kita atau kehormatan kita memang berhak untuk membelanya, namun kita pun perlu mempertimbangkan cara pembelaan diri itu agar status kita tidak berbalik, korban pelapor menjadi tersangka terlapor. Tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.